sembuh dengan mengembalikan apabila kita tidak mampu untuk mengontrol itu. Itu selain puitis, saya juga merinding jujur saja untuk membaca itu. 2000, oh jangan disebut tahun ya. Kalau disebut tahun kayaknya saya tua banget gitu. Waktu saya nulis tesis dulu, riset saya adalah tentang welas asih, tentang compassion, bagaimana kita berbelas kasih dengan sesama. Dan di dalam buku ini banyak sekali saya temukan itu, mungkin tidak secara eksplisit ya, tetapi seperti misalnya bagaimana kita tadi memaafkan, kemudian membuat jarak ketika kita memahami sesuatu, kemudian bagaimana kita berada di sekeliling yang berbeda. Itu saya temukan di tulisan tentang Gus Dur. Di situ, di dalam buku ini dituliskan bahwa ada bentuk pluralisme yang apa ya istilahnya, tidak hanya bagi internal. Ini gimana? Dipasang juga. Oh, kayak artis ya. Kayak konten kreator gitu ya. Oh ya. Enggak usah. Oh, ke tengah. Oh, saya masak sendiri nih. Gimana? Mari, monggo semuanya toh. Ini biar kamera fit gitu ya. Monggo. Saya masuk nggak ini ke kamera? Oh, penting buat anak zaman sekarang. Saya juga seumuran enggak, ngaku-ngaku banget. Saya berharap bisa seumuran dengan teman-teman, tapi ya anggap saja demikian gitu ya. Tadi sampai mana? Ya, tentang tulisan yang tentang menjinakkan anjing itu menurut saya lebih ke tidak hanya filosofis tapi juga religius dan membuat saya merinding. Jadi sebagai pemalas dan bisa membuat saya si pemalas ini merinding, itu menarik menurut saya. Dan buku ini sebenarnya mengagetkan kalau boleh saya bilang. Saya pikir ini seperti buku-buku ya filsafat pengantar pada umumnya, tetapi di sini sangat komprehensif. Teman-teman mau tanya tentang apa atau mau pengen tahu tentang apa, itu di sini ada. Apa misalnya seperti gender, kemudian struktur sosial, kemudian agama, semuanya ada di sini untuk membangunkan seorang pemalas. Menurut saya ini berhasil. Dan ya itu tadi banyak apa ya, hal-hal yang menggelitik, tidak hanya dalam cara penyampaiannya tetapi juga pilihan-pilihan katanya. Saya rasa nanti kalau teman-teman baca buku ini, ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia pun jarang dipakai zaman sekarang, padahal itu kata-kata punya kita gitu, dan maknanya itu akan sangat apa ya, kaya gitu ketika kita gunakan itu. Contoh misalnya menjadi, konsep menjadi di dalam filsafat itu bukan menjadi yang ya jadi gitu, tetapi ada proses di dalam situ dan dijelaskan dengan baik di dalam buku ini. Saya dapat waktu berapa menit ini, bisa sampai nanti malam? Oh ya, masih berapa menit lagi mas? 7 menit lagi, oke. Saya semangat sekali membaca ini, membicarakan ini, karena menurut saya ya seperti teman gitu. Seperti teman ketika dulu masih nongkrong. Contoh misalnya kita buka di bagian perempuan dan the second sex. Nah, itu menarik menurut saya karena tidak hanya menceritakan tentang bagaimana Beauvoir memandang perempuan dan mencoba untuk menggambarkan perempuan pada zamannya, tetapi juga mengaitkan dengan bagaimana pemikiran Beauvoir itu bisa mempengaruhi si Beauvoir ini gitu. Jadi
saya melihat ada hubungan tidak hanya dari Sartre yang dekat dengan Beauvoir, tapi juga ada pengaruh misalnya seperti Platon ketika Socrates ketika merumuskan tentang demokrasi, tentang polis, di mana perempuan yang dianggap setara atau posisinya sama seperti orang gila pada saat itu gitu ya. Di sini juga dijelaskan. Menurut saya itu menarik gitu. Buku ini tidak hanya berhenti pada filsafat barat gitu ya, tetapi juga di filsafat timur, filsafat, bahkan yang paling menarik menurut saya ada Pancasila di sini. Dan itu jarang dibicarakan ketika kita membaca tentang filsafat yang bukan buku paket, buku belajar filsafat Pancasila gitu. Jadi menarik di sini ketika membicarakan kaitannya Pancasila dengan SDA, SDM, sumber daya yang kita miliki, kemudian bagaimana Pancasila itu menggabungkan masyarakat-masyarakat dengan keragamannya. Di sini juga dimention ada keragaman apa saja yang mempengaruhi kita, seperti itu. Nah, saya menemukan beberapa poin, saya catat di sini. Nah, di halaman 51 tentang bagaimana menggambarkan tentang esensi manusia. Saya suka dengan kalimat yang mengatakan bahwa kontak fisik, pandangan, kemudian energi yang disampaikan oleh manusia ketika kita berinteraksi, itulah yang menjadi core atau yang menjadi inti dari esensi manusia menurut saya. Betul, ketika kemarin COVID itu kan kita merasa seperti terbelenggu gitu ya. Hakikat kemanusiaan kita sedikit banyak tuh jadi nggak terlalu penuh gitu. Kita nggak merasa ada fulfill di dalam diri kita. Walaupun se-introvertnya kita tetap butuh energi yang dipancarkan oleh orang lain yang kemudian kita tangkap gitu kan. Entah itu energi positif, entah itu energi negatif, dan itu membentuk esensi manusia menurut saya, dan itu dijelaskan di dalam buku ini. Dan ya itu tadi kata-kata yang dipakai di sini menarik gitu. Dan yang pada akhirnya menurut saya buku ini bisa terus dibaca adalah bagian-bagian yang bisa kita pilih. Menurut saya itu juga sisi positifnya. Jadi buku ini tipe buku yang bisa kita pilih di part mana yang kita penasaran, bisa dipilih di part mana yang kita bisa baca secara penggal-penggal gitu. Tetapi ketika kita baca secara keseluruhan, kita bisa menemukan bagaimana historisitas historisitas filsafat membentuk bagaimana pengetahuan manusia gitu. Pada akhirnya semalas-malasnya kamu tuh hidup di dalam bubble yang isinya ya filsafat. Mau nggak mau kamu ketika bernafas pun itu sedang berfilsafat gitu. Jadi semalas-malasnya ya tetap berfilsafat gitu. Dan buku ini mengajak para pemalas untuk hello, kamu tuh nggak semalas itu sakjane sebenarnya gitu. Jadi ya itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Dan sebelumnya saya sudah pernah membaca buku dari penulis yang judulnya Peradaban Sarung. Saya dulu pernah sempat riset tentang filosofi sarung, kemudian nemu buku itu. Saya menemukan ada istilahnya lebih fresh gitu di tulisan. Boleh nggak bandingin? Nggak boleh ya? Oh ya boleh. Jadi tulisannya lebih fresh, kemudian memang bahasanya menurut saya itu paling menarik gitu. Tidak yang kaku, tapi ya tidak yang lepas gitu. Jadi bukan lepas yang tidak menarik gitu ya, tetapi lepas yang terus kebablasan kemana-mana. Tapi ya, di dalam tulisan ini masih ada benang merahnya seperti itu. Saya kira itu saja ya Mas.
nanti kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Oke, terima kasih untuk Bu Destri telah menyampaikan tanggapan terkait dengan buku yang Filsafat untuk Pemalas. Namun ini ada beberapa part yang sedikit unik di buku ini, bahwa ada beberapa diksi-diksi yang jarang kemudian kita dengarkan ataupun apa. Contohnya di halaman 5 ini ada manusia tidak cuti nalar atau defisit ilmu, bahkan ada tunar pustaka. Artinya buku ini sudah menyampaikan gambaran-gambaran terkait dengan keseharian kita, bukan keseharian bahasa-bahasa yang tinggi apa yang sesuai disampaikan oleh Bu Destri. Untuk selingan info bagi teman-teman yang pesan kopi atau coklat bisa langsung ke lantai bawah ya, jangan lupa. Selanjutnya penyampaian yang kedua, tanggapan dari Pendeta I. Waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit ya. 15 menit bisa lebih nanti. Iya, selamat sore teman-teman. Ya, yang pertama terima kasih, tentu saja saya diundang untuk bisa hadir hari ini. Ini mungkin pengalaman saya pertama gitu untuk bedah buku secara khusus di kalangan teman-teman literasi di Malang. Ya, perkenalkan saya Pendeta Niki. Saya berpelayanan sekarang di bagian, kalau di gereja itu ada namanya bidang kesaksian dan pelayanan. Jadi ya salah satu unitnya itu misalnya di kebencanaan, kemudian di pendampingan ekonomi. Jadi saya banyak ketemu Pak Daniel, Mas Dito ini di lapangan. Makanya saya senang juga ketemu ternyata dulur-dulur di sini di Malang juga begitu ya. Waktu Mas Muiz menghubungi saya untuk jadi salah satu pembedah buku ini, saya juga rotok nervous gitu sebetulnya, apalagi berbicara filsafat gitu ya Bu Destri. Pengalaman saya dulu kalau sekolah teologi itu, saya kuliah di Jogja itu hanya dapat 1 semester kalau tidak salah filsafat barat, 1 semester filsafat timur, itu saja. Dan kemudian karena bagi saya tidak terlalu menarik, saya memang tidak memperdalam lagi. Skripsi yang diambil juga tidak ada bau-bau filsafatnya gitu. Nah, hari-hari ini kemudian saya nemu channelnya Dr. Fahruzin Faiz. Ya. Nah, itu kemudian salah satu yang mendampingi hari-hari saya kalau saya lagi cuci piring gitu. Saya suka dengar itu ngaji filsafatnya. Dan memang sangat sangat bahasa yang dipakai juga sangat sederhana, kemudian ada banyak hal yang kemudian menginspirasi. Nah, mohon maaf ya, ini namanya pendeta ini biasanya rotok normatif gitu, kalau kayak khotbah itu. Jadi harapannya Bapak Ibu, Saudara kita semoga tidak membosankan, semoga teman-teman tidak mengantuk. 15 menit. Saya mencatat karena saya tuh biasa, saya tuh kalau khotbah saya harus bawa catatan. Jadi saya tidak pede kalau ini kayak Gus Imin gitu ya, harus bawa catatan kemana-mana. Saya ini salah satu Cak Imin ya. Ya, saya banget itu. Ya. Teman-teman, kalau berbicara tentang ini ya, tadi juga dibahas tentang salah satu juga ya ada yang dikutip oleh Pak Dovir. Jadi Pak Gus kan, saya tadi tanya Mas Om, ya Pak Dovir. Kalau dekat mengatakan cogito ergo sum gitu ya. Kalau berpikir maka kamu ada, kan begitu. Pikiran itu katanya tampak, pikiran itu sebenarnya tidak tampak tetapi sangat kuat. Tentang siapa diri kita hari ini itu kan berdasarkan pikiran. Itu juga Buddha katanya, filosofi Buddha juga mengatakan begitu. Kuatnya pikiran dalam diri kita. Kalau hari ini kita mikir diri kita ganteng, masih gak pati ganteng, ya ganteng kan katanya gitu. Kalau kita pikir meskipun kita cantik, kita bilang diri kita ndak cantik, ya kan selamanya kita kan ndak cantik gitu. Makanya kekuatan pikiran menjadi penting. Nah, tetapi hari ini kemudian misalnya
seperti yang disebut-sebut juga Pak Dovir, misalnya tentang kaum kelompok rebahan yang kalau Descartes tadi mengatakan aku berpikir maka aku ada, kalau sekarang aku nyetatus maka aku ada gitu kan ya. Kemudian aku posting maka aku ada. Kemudian dunia media sosial yang sangat kuat itu kemudian melahirkan generasi-generasi yang sibuk dengan tampilan. Banyak dalam buku ini kemudian diceritakan meskipun tidak selalu di satu topik begitu, beberapa kali selalu disinggung begitu tentang kelompok ekshibionis gitu ya, yang mengedepankan tampilan kemudian cover gitu. Itu menjadi yang lebih penting, sehingga kemudian dalam konteks itulah lahir juga generasi yang kemudian serba ikut-ikutan. Yang penting cover, yang penting tampilan, kemudian segala sesuatunya ditelan mentah-mentah, tidak perlu dikaji, tidak perlu dikunyah gitu. Yang penting diterima sebagai kebenaran, sehingga banyak pemberitaan gitu di media sosial misalnya yang sebetulnya boleh disebut sebagai mitos atau berita-berita hoax gitu ya, ada disebut di pahala hoax, itu kemudian diterima sebagai logos, diterima sebagai sebuah kebenaran yang kemudian dalam konteksnya kemudian kita dalam hidup bersama berelasi kemudian jadi persoalan. Ketika sesuatu yang hoax, sesuatu yang mitos itu kemudian disambut, diterima kemudian dengan segera dan kemudian menjadi sebuah kebenaran. Maka kalau buku ini kemudian menyapa kita, menyapa saya lah ya, menyapa saya sebagai seorang pemalas, rasanya ini menjadi penting karena pemalas dideskripsikan sebagai orang yang kemudian malas mencari, malas mengunyah, malas mengkaji gitu ya, malas mengaji, kemudian malas kemudian berpikir. Nah, sehingga kemudian kita diajak bersama untuk ayo segala sesuatu harus belajar dikaji, segala sesuatu harus belajar dikunyah, segala sesuatu harus tidak serta-merta ditelan, tetapi harus dimaknai, kemudian dimaknai. Sehingga kalau tadi Bu Destri menyebut ada beberapa bagian bab yang kemudian dipilih Bu Destri atau yang menyentuh, saya sebetulnya bukan boleh dibilang saya bukan orang yang secara khusus membicarakan isu perempuan, tetapi karena saya pendeta, saya perempuan, kebetulan dulu pernah juga di departemen perempuan di gereja, kemudian memang sedikit banyak belajar, sehingga memang kalau berbicara mana begitu yang menarik itu pasti kemudian yang saya jujuk itu ya tentang perempuan dan the second sex. Kemudian yang kedua karena saya Kristen gitu, kemudian yang pasti menarik ya Pak Dovir ya, pasti yang berbicara Kristus itu Kristus tanpa nama, itu pasti langsung menarik. Meskipun yang lain juga kemudian berusaha saya baca gitu ya. Jadi yang pertama berbicara tentang isu perempuan, bahwa konteks kita hari ini gitu, data Komnas Perempuan kan menyebut bahwa kekerasan berbasis gender cukup besar gitu gitu. Itu menjadi pergumulan kita hari ini. Nah, buku ini Pak Yai Pak Ustadz ya Pak Ustadz menariknya adalah beliau malah membongkar konstruksi yang lahir dari para filsuf itu sendiri tentang perempuan gitu. Kalau ada banyak hal yang diapresiasi dari para gagasan atau filosofi yang lahir dari filsuf, ini malah dikritik begitu ya, bahwa ada juga pemahaman-pemahaman yang hari ini dihidupi itu lahir dari pemahaman-pemahaman para filsuf itu sendiri tentang perempuan yang kemudian disebut sebagai bukan pemilik bangsa karena mereka adalah orang-orang irasional. Misalnya perempuan hanya dilihat sebagai pelahir anak-anak, beranak cucu, atau pabrik sebagai penghasil
generasi gitu, dilihat dari itu. Sehingga kalau hari ini pun kita melihat kekerasan berbasis gender misalnya cukup bukan suatu yang mudah untuk kemudian diminimalkan atau kemudian menjadi isu bersama, itu karena konstruksi yang luar biasa menguat. Selain secara misalnya secara pemahaman yang lahir dari para filsuf, saya pikir agama kita hari ini begitu, kemudian budaya kita juga banyak mengungkapkan hal yang tidak berpihak pada keadilan gender itu sendiri. Itu baru berbicara tentang seks misalnya, laki-laki perempuan, belum lagi berbicara tentang gender, belum lagi tentang orientasi seksual dan lain sebagainya. Nah, itu situasi yang bagi saya menarik gitu. Ketika membaca ini kemudian Pak Ustadz kemudian mengkritik gitu, bahwa ada juga pendapat-pendapat dari para filsuf yang kemudian itu merugikan sebuah upaya menghadirkan keadilan gitu, secara khusus keadilan gender misalnya. Dan yang kedua itu tentang keberagaman, tentang bagaimana beragama secara ramah gitu, bagaimana membangun konteks beragama dengan tenang. Itu ada dalam beberapa tulisan beliau tentang tegang dan tenang. Kemudian ya saya menambah tentang ramah dan marah, itu istilah yang mungkin sering kita dengar juga. Tentang ya kemudian mengangkat profil tentang Nabi Muhammad, kemudian Gus Dur yang kemudian diapresiasi sebagai filosofi. Begitu saja kok repot, itu bagi saya begitu saja kok repot itu juga sebuah filosofi, ternyata begitu bisa dipahami sebagai sebuah filosofi, dan sesederhana itu yang membuat saya bersyukur begitu. Saya tidak dipaksa sih Mas Muiz ya, maksudnya saya disuruh Mas Muiz untuk membaca buku ini begitu ya. Jadi bagi saya ada banyak hal baik. Kemudian dalam konteks kita rasanya ini ya, buku ini sangat mengindonesia gitu, mempribumikan gitu agama apapun ya, dari tentu saja karena Pak Ustadz Muslim kan ya, artinya dengan konteks itu pasti banyak pesan-pesan itu, tetapi juga lintas gitu ya, lintas agama, karena di situ juga diangkat tentang konteks bagaimana Kristus yang tanpa nama itu kemudian diperkenalkan gitu. Meskipun dalam diskusi kami Pak Ustadz misalnya berbicara Kristus tanpa nama itu kan begini, bahwa ada nilai-nilai Yesus Kristus yang sebetulnya ada dimiliki dalam agama lain atau dalam pribadi lain, sehingga kemudian kita melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya pada jalan keselamatan cara Yesus Kristus, tetapi juga pada orang lain. Nah, waktu itu kalau diskusi kami begini, itu tetap arogan loh, wong Kristen ngomong Kristus tanpa nama. Mereka kan punya nama sendiri, kenapa harus dinamai Kristus tanpa nama gitu kan misalnya. Jadi itu tetap arogansi Kristen loh itu. Jadi begitulah, itu bagian kritik kami begitu. Baik, gak perlu misalnya kalau Mahatma Gandhi itu seringkali kan dia juga pecinta Injil, dia pembaca Injil, dia pengagum Yesus Kristus. Tapi kemudian kan dalam banyak cerita gitu ya, perlu diuji juga, perlu dikonfirmasi. Dia kemudian pada akhirnya tidak menjadi orang Kristen karena melihat yang di gereja, gaya hidupnya orang Kristen sama yang di lapangan kok beda gitu. Kalau di gereja itu orang Kristen kok manis-manis gitu, baik-baik, ramah-ramah, di luar kok beda gitu. Sehingga kemudian dia, oh berarti saya penganut ajaran Kristus, Yesus, tetapi saya memilih tidak kemudian menjadi Kristen misalnya. Nah kemudian dalam percakapan itu Kristus, dia Kristen tapi tanpa nama, Kristus tapi tanpa nama. Sebetulnya juga bukan Kristus tanpa nama kok, dia juga Mahatma Gandhi gitu aja, biar tidak arogan sekali gitu orang Kristen semua ditempeli Kristus meskipun tanpa nama gitu ya. Ya semoga teman-teman memahami ya. Ya kira-kira itu, sehingga ya kami bersyukur sekali, artinya ini saya kembali diteguhkan gitu bahwa membaca ini mengingatkan kembali bahwa Kristen
agama Kristen pun juga dipanggil menjadi agama yang membumi begitu. Ya, saya ingin berbagi saja, misalnya kalau di GKJW hari ini saya dari Gereja Kristen Jawetan, namanya gereja saya, kantornya ada di Sukun, dekatnya RST itu. Misalnya salah satu upaya kami untuk mengingat bahwa kami hadir bersama berdampingan dengan kawan-kawan lain itu, kami menyebut gereja kami itu gereja sing golek sedulur gitu. Nah, sedulur itu dimaknai seperti apa? Sedulur itu bukan dimaknai sebagai yang satu darah, satu kandung, itu enggak. Sehingga kalau orang Jawa itu kan kalau panggil orang yang enggak kenal pun Pak D, Pak Le itu kan biasa. Tuku gula, bule tuku gula, bule tuku lombok lah. Itu apa? Aku adik emakmu kan enggak. Tapi kan itu menunjukkan ini ya, bahwa kekerabatan cukup kuat, sehingga itu juga dibangun misalnya dalam konteks kami, bahwa gereja pun misalnya juga harus dipanggil untuk menjadi saudara. Buku ini bagi kami juga meneguhkan gitu panggilan ini, bahwa welas asih tadi yang disampaikan Bu Destri itu juga berulang-ulang kemudian disebutkan, dan ini bagi kami juga seperti halnya nopo nggih, kalau Alkitab kok arogansi lagi nggih, tapi ini semacam tuntunan gitu nggih, tuntunan dalam kehidupan keseharian yang sangat aplikatif begitu, yang kaya dengan tips-tips yang secara langsung bisa diaplikasikan gitu. Jadi teman-teman, menurut saya buku ini kalau Bu Destri tadi ngendikan itu, dan saya pribadi merekomendasikan untuk teman-teman baca. Selain sebagai seorang pemalas saya begitu, misalnya kalau baca lagi opo se Derrida iku sing koyo opo, Descartes sing koyo opo, Stoa iku sing koyo opo, rasanya malas, teman-teman mungkin cukup bisa baca ini begitu. Karena itu tadi sangat kaya begitu, tadi tentang ajakan untuk tidak berhenti untuk berpikir, karena dengan berpikir kita ada, maka berpikir kita bahagia, begitu daunnya Pak Ustadz. Itu juga akan menjadi berkat begitu. Kita akan menjadi pribadi yang semakin bahagia gitu harapannya. Dan kita bisa mengunyah pengalaman sehari-hari tanpa belajar langsung dari filsufnya gitu. Karena saya percaya pasti tidak mudah gitu belajar itu, karena selain butuh berapa banyak SKS Bu Destri kalau kuliah gitu. 128 SKS, 228 SKS ya. Jadi saya pikir buku ini kemudian akan menjadi jalan terbaik bagi kita yang pemalas gitu ya, untuk bisa menemukan. Tadi Bu Destri juga bilang segala sesuatu ada di sini begitu. Saya juga membacanya mulai dari tips tidur yang berkualitas gitu ya, sampai isu politik gitu, kebangsaan, isu konteks kenegaraan yang cukup dalam begitu ya, itu ditemukan, mulai tertawa begitu sampai sebuah isu yang besar gitu. Saya pikir ini penting. Jadi kalau tadi Bu Destri cerita tentang beberapa bagian bab yang kemudian menarik, saya juga tertarik ini di bagian makrifat petani. Ini Mas Dito kebetulan juga pendampingnya para petani. Saya juga belajar misalnya dari tulisan itu tentang kita kayaknya para pemalas perlu belajar dari petani yang setia untuk mengerjakan segala sesuatu, yang bahkan gagal panen. Saya juga dulu pendeta di jemaat yang agraris. Saya pikir pekerjaan yang paling beriman itu ya petani. Saya tuh dengar cerita mereka gagal panen puluhan juta, tapi besok mereka tetap bekerja sebagai petani. Itu kan bagi saya, kalau saya enggak mau deh. Terus gagal dari investasi yang mereka untuk beli pupuk, untuk beli bibit, kemudian ternyata panen karena musim dan lain sebagainya, harga jeblok, mereka besoknya masih berangkat ke sawah. Itu bagi saya, wah ini ngalah-ngalai pendito ini. Betul.
saya sadar itu, sehingga ini pekerjaan paling beriman. Nah, di tulisan di buku ini kemudian diangkat juga secara khusus, termasuk kedekatan petani dengan tanah airnya. Itu bagi saya penting. Bagaimana kita hari ini perlu belajar juga dari alam gitu ya, di konteks kerusakan alam, kerusakan ekologis. Saya pikir kemudian ini panggilan yang kuat bagi kita untuk bisa belajar dari alam, bahwa kita ini bagian dari alam, belajar untuk dalam kerendahan hati untuk kemudian berproses bersama semesta. Itu bagi saya jadi penting. Kemudian juga ada satu tulisan yang ini cukup kuat, dan terima kasih Pak Ustadz, ini akan jadi bahan khotbah saya nanti, dia ya jadi inspirasi khotbah saya. Oh, ada ya, betul. Jadi begini, ini dari salah satu tulisannya, belajarlah kepada sesama tentang manusia dan kemanusiaan, bahkan sebelum belajar tentang Tuhan dan agama. Gitu, supaya ketika kita membela Tuhan dan agama, kita menjadi ingat bahwa kita adalah manusia gitu. Itu cukup kuat. Kayaknya ini baru kali ini saya membaca ini gitu, sehingga ini perlu jadi catatan. Nanti itu tadi saya jadi bahan khotbah. Saya pikir ini penting gitu ya, dalam konteks kami misalnya. Kemudian saya jadi ingat misalnya dalam persahabatan gitu yang dilakukan Yesus Kristus gitu. Ini jadi saya mohon izin juga berkhotbah ya. Iya, jadi tentang Yesus Kristus itu yang kami imani sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai manusia. Nah, kemudian dalam relasinya dia dengan beberapa kelompok suku etnis di sepanjang hidupnya itu kemudian menjadikan kami untuk belajar, oh iki loh bagaimana hidup manusia yang seharusnya gitu, meneladani hidup manusia yang seharusnya, seperti yang mungkin teman-teman meneladani dari kehidupan Nabi Muhammad gitu ya. Kami belajar misalnya ketika Yesus itu kemudian bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Orang Samaria itu bagi orang Yahudi itu orang kelas keberapa, orang yang tidak mengenal Allah, kemudian orang berdosa. Dan kemudian pada perempuan itu kan sudah Samaria terus perempuan lagi, itu sudah kelas bawah yang sangat dasar. Nah itu kemudian dalam cerita itu Yesus berjumpa dengan perempuan ini dan meminta air ketika perempuan ini ada di sumur Yakub gitu. Dan kemudian perempuan ini berbagi dan kemudian mulai ada percakapan waktu dalam cerita itu. Itu salah satu cerita bagaimana kemudian misalnya Yesus Kristus yang seorang manusia menceritakan bagaimana dia menjadi pribadi yang bersahabat, yang lintas itu tadi, lintas suku, kemudian melewati pagar batas-batas, batas kebangsaan, batas suku, mungkin batas keyakinan, tapi kemudian ia berjumpa. Nah bagi saya kalimat ini kemudian menyentuh saya gitu, ketika belajarlah kepada manusia dan kemanusiaan itu sebelum kamu belajar tentang Tuhan dan agama. Itu bagi saya itu terkoneksi dengan relasi itu. Jadi ya teman-teman, sekali lagi buku ini bagi saya, terima kasih Pak Ustadz, itu sangat membekali kami, baik teman-teman tentu saja di konteks Kristen, bergereja begitu. Ada banyak irisan nilai-nilai yang sama yang bagi kami ini bisa menjadi perjuangan bersama gitu, tentang nilai-nilai welas asih yang kami juga terus harus menguji. Beberapa pertanyaan misalnya hampir di akhir buku ini tentang menanyakan segala sesuatu berkenaan dengan pengetahuan misalnya, pengetahuan, ilmu, kemudian relasinya dengan sains dan agama dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah misalnya segala sesuatu itu apakah berguna untuk kemanusiaan? Kembali kepada pertanyaan itu, apakah kita ngumpul-ngumpul hari ini kemudian ini nanti tujuannya untuk membuat manusia semakin bermartabat, manusia semakin dimuliakan, misalnya meningkatkan kualitas hidup manusia, menyejahterakan hidup manusia? Itu pertanyaan saya pikir yang terus harus kita tanyakan dalam keseharian kita. Dan seperti yang disampaikan Bu Destri, memang ketika saya membaca
ini ada banyak tema, dan dari awal sampai akhir itu ada pengulangan di beberapa tema gitu. Misalnya welas asih dibahas, ditekankan juga di bagian bab tertentu, kemudian diangkat kembali gitu. Dan ini terhubung bagi saya ketika gereja kami juga baru saja mengadakan penelitian gitu tentang Gen Z, tentang kecenderungan Gen Z, dan kemudian apa yang mereka sukai, apa yang mereka pahami tentang kehidupan keimanan mereka. Kemudian salah satu misalnya yang dijumpai itu teman-teman Gen Z ini dalam konteksnya kemudian memang tidak selalu menyukai yang sistematis dan idealis, tapi mereka suka yang pragmatis, yang realitas. Apa yang di depan mereka yaitu dipahami sebagai sebuah realita. Sehingga awalnya memang saya ini Pak Ustadz, saya berusaha membuat kalau pemetaan pemikiran dari tulisan ini memang ada beberapa tema yang kemudian ditekankan di beberapa bab yang berbeda, dan itu rasanya kalau saya kepinginnya ini saya kumpulkan jadi satu gitu, ini tema ini tertentu, kemudian ini tema lain gitu. Tetapi berbicara tentang kecenderungan Gen Z rasanya, karena saya bukan termasuk Gen Z mungkin ya, tapi kalau bagi Gen Z saya percaya ini kemudian akan sangat menarik gitu, karena sistematis yang idealis tidak terlalu penting, tetapi yang pragmatis kemudian yang realitas itu mungkin malah semakin menyentuh. Oke, mungkin itu sih beberapa hal yang saya dapati sebagai berkat ketika membaca ini. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Niki atas penyampaiannya panjang lebar, bahkan salah satu kata-kata yang ada dalam buku ini bisa dijadikan untuk bahan khutbah beliau. Oh ya, sekedar info untuk yang pesan kopi ada di belakang. Di belakang. Iya Mas? Oke, kopi susu dan kopi hitam. Terus kemudian jangan lupa untuk teman-teman menyiapkan tanggapan atau pertanyaan yang nanti akan disampaikan, karena nanti yang bertanya akan mendapatkan door prize spesial dari Gramedia nantinya. Oke, selanjutnya yang kita nantikan tanggapan dari Gus Dovir dan menyampaikan buku jagungan bukunya terkait filsafat untuk pemalas. Mari kita simak penyampaian dari beliau. Matur nuwun Mas Muiz, teman-teman sekalian, Bu Destri, Bu Niki, terima kasih, dan Mas Jeffrey, juga teman-teman semua, Gus Durian, Bubuk Tulis, rekan-rekan media ya, dan Oase Mania. Untuk menyenangkan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber tadi. Saya tidak ingin cerita buku ini ya, karena sudah belasan kali ini dibicarakan. Baik, ini bukan karya terbaik saya, karya terbaik saya adalah yang belum terbit. Nah, itu saja. Sebenarnya saya sudah tobat nulis yang ilmiah ini, Bu dosen, Bu pendeta, sejak 2012. 2012 itu terbit buku saya, Filsafat Timur. Lalu saya diundang oleh tempat ini untuk bicara di sini 2013. Waktu itu moderatornya Mas Ririt, masih ingat ya? Mukanya waktu itu masih belum, enggak banyak dosa lah, enggak kayak malam ini ya, masih soleh lah waktu itu. Lalu oleh moderator tadi saya disebut rektor atau ketua sekolah tinggi filsafat Al-Farabi. Saya sudah enggak lagi karena ketuanya ada Mas Herli di sini. Nah. Oh ya, tepuk tangan untuk beliau. Baik, jadi begini. Perjuangan paling sulit ini bukan untuk menjadi menantu, menjadi dosen pendeta, menjadi petani, apalagi menjadi kiai, itu angel semua. Tapi menurut saya sangat gampang. Apalagi menjadi politisi itu tanpa modal apa-apa. Di sini disebut politisi nirprestasi ya. Tidak ada yang mereka bisa banggakan itu. Di sini tidak pakai petugas partai tapi pesuruh partai.
Yang paling sulit adalah menjadi manusia. Itu perjuangan tersulit, perjalanan paling berat, dan misi paling hebat dalam hidup tetap menjadi manusia. Itu yang paling angel sebenarnya. Jadi terserah Anda dosen atau menantu, besan atau apapun saja, jomblo juga tidak apa-apa, kata sepupu jauh saya, Immanuel Kant. Maka yang penting Anda bermartabat, Anda tetap jadi manusia. Baik, tadi sudah banyak disinggung ya. Saya akan sampaikan satu hal, mungkin dua. Pertama adalah proses kreatif mengapa nulis buku ini dan mengapa buku ini menjadi bestseller ya. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Destri yang sudah riset peradaban sarung ya. Memang akronim itu. Sarung singkatan namanya sarang burung ya. Oke. Mungkin ada yang salah paham dengan itu ya, memang ya enggak apa-apa. Baik, buku ini sebenarnya ditulis bukan untuk mereka yang belajar filsafat. Sebenarnya ini ditulis dalam rangka memperkenalkan filsafat. Tapi biasanya buku-buku sejenis itu di Indonesia ini kan rata-rata buku pengantar saja, pengantar sosiologi. Ini kalau diantar tok kapan nyampainya ya kan? Jadi nyaris tidak ada karya yang utuh. Kalau mau membaca tulisan saya yang lain ya filsafat timur, filsafat Islam atau filsafat Yunani ada ya. Mungkin agak serius itu, tapi biasanya tidak laku. Nah, karena ini buku ini dagangan sebenarnya itu aja lah ini supaya laku gimana caranya. Tapi mula-mula begini. Sejak kapan filsafat ini hadir menjumpai kesadaran kita? Itu pertanyaan paling mendasar. Kapan filsafat ini hadir menjumpai kesadaran kita? Pertama atau mula-mula manusia ini sebenarnya makhluk, atau lebih tepatnya binatang saja ya, yang setiap hari dia gelisah. Kalau istilah teknis dia punya kegelisahan eksistensial. Hidup ini apa sih? Mau ngapain? Apa memperturutkan kelamin saja kah atau apa misalnya? Jadi pertanyaan manusia sebenarnya ya komedo, ya rekening, kemudian bisul. Misalnya begini, Anda bukan tokoh yang bukan figur publik lah ya, tidak dikenal. Sekalipun Anda selingkuh dengan alien di cincin Saturnus, Anda ternak reptil di planet Jupiter, tapi Anda tidak terkenal, Anda bukan siapa-siapa, Anda tidak layak berita. Tapi kalau Anda artis misalnya, sosialita, penghibur, ya pesuruhnya lah ya, pesuruhnya produser atau korporat atau perusahaan, maka bisul, kentut, bau mulut, apapun yang terhubung dengan Anda ini bisa merubah bursa efek nanti, bisa berimbas kepada cara hidup kita. Dan demikianlah kita hidup saat ini. Ada pandangannya John Story ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya menjadi manusia ini manusia yang bagaimana? Tentu manusia yang bahagia. Nah, tadi sudah disinggung, saya berpikir maka saya happy ya, saya senang. Jadi saya membaca sebenarnya saya tidak terlalu filsafat amat ini Bu dosen. Jadi saya sudah geser dari filsafat ke filsahwat belakangan ini, udah ganti lah, karena sudah bosan dengan yang serius-serius. Jadi tugas saya sekarang sehari-hari ketawa saja. Dan memang saya sudah libur, saya tidak terima undangan ngaji atau ceramah karena mereka salah mengerti. Jadi yang saya ceramahi ini, saya kan ceramah pertama kali 2005, berarti nyaris 20 tahun kan, nyaris 20 dekade. Yang saya ceramahi tidak pinter-pinter. Wah, ini berarti ceramah ini nirmakna, kata saya. Apa yang saya sampaikan itu melangkah ke arah hilang arti, dia menguap begitu saja kan. Kalau begitu ceramah itu harus saya sudahi sesuai dengan sabda Nabi. Jadi ciri pribadi muslim berkualitas, dia tinggalkan yang nirmakna. Karena saya disebut Pak Kiai tadi ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu sabda Nabi ya. Yang tidak berguna tinggalkan. Kalau Anda mantap dengan jomblo, teruskan, keren jomblo. Dan jomblo itu di sini disebut tuna asmara ya, atau zerogami. Zerogami sebagai counter culture kepada mereka yang poligami maupun monogami. Nah, itu dia. Tapi jenengan yang jomblo jangan sedih. Kalau ditanya kapan nikah, jawab saja kapan mati. Karena mati dan jodoh sama-sama misteri ya. Sama satu lagi, kapan mak-mak belok kanan. Itu saya waspada kalau naik motor di belakang mereka. Baik. Jadi begini,
ketika nulis dengan cara yang gampang dan mudah, maka problemnya dua. Ini proses kreatif seperti yang saya janjikan. Problemnya adalah tulisan ini saya sudah riset anak-anak, risetan sebenarnya ini pun enggak terlalu riset lah, iseng-iseng aja. Nah, pertama saya nulis itu menurut saya ilmiah pertama kali 2006. Buku saya Teologi ya Tersesat di Jalan yang Benar. Memang saya bikin judul itu yang sekiranya bestseller itu Bu dosen, pokoknya yang nakal-nakal lah ya. Dan makanya keliru kalau Anda memahami saya kiai itu salah besar. Baik, yang segala sesuatu tidak seperti kelihatannya di sini, apalagi medsos. Dia berpura-pura padamu, maka kau tidak perlu jujur padanya, kata di buku ini. Nanti diunggah saja di Instagram, di media sosial masing-masing. Baik, pahala dipungut masing-masing dan sendiri-sendiri. Nah, jadi begini, ketika mau nulis yang gampang, kendalanya dua. Pertama, saya khawatir buku ini kehilangan otentisitasnya. Kalau Anda meniru satu tokoh atau satu buku, namanya Anda plagiat. Tapi kalau Anda meniru 100 buku, namanya Anda otentik. Itu kan aneh ya. Nah, itulah ilmu itu. Makanya jangan nggak usah jadi ilmuwan angel itu. Oleh karena itu, saya khawatir kehilangan apa itu filsafat, maka ya sudah dari bacaan yang banyak, tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Tapi saya kira kalau dibandingkan para pemalas mungkin lebih banyak bacaan saya, sedikit lah sedikit. Saya sampaikan dengan bahasa yang ringan dan otentik. Saya memproduksi kosakata. Jadi kalau Anda pelajari di sini banyak kosakata yang orang tidak pakai. Memang saya mengerjakan bahasa. Karena menulis bagi saya mempromosikan bahasa Indonesia. Karena betapa banyak kita yang ya bangga dengan bahasa asing sebenarnya ya. Ini banyak kalau kita nanti temukan bahasa-bahasa Sawala, Candramawa, Suwai Jemala itu headset ya. Lip sync itu suai bibir. Banyak bahasa kita yang kaya sebenarnya, tapi kok kita aneh ya, kok kepingin jadi Arab. Nah misalnya kan aneh itu. Oke. Nah yang kedua kendalanya menulis yang ringan, yang sederhana ini sebenarnya ini ego penulis. Dia khawatir nampak bodoh misalnya. Mohon maaf ya yang karena saya ingin nampak pinter, itu dulu nyaris 20 tahun yang lalu. Setelah itu saya bertobat karena tidak ada gunanya ingin kelihatan pinter, apalagi di hadapan wanita. Nah itu dia. Ini dikatakan filsuf itu ingin merubah dunia, ya kan? Tapi perempuan ingin merubah lelaki. Ya, di sini. Saya sudah mengalami. Dan silakan dibuktikan ya. Jadi sepinter apapun Anda akan berubah nanti kalau ketemu perempuan itu. Oke. Karena dia manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Dan kita hanya pembaca, kita hanya penafsir yang kerap kali salah tafsir soal wanita. Nah itu dia. Baik, nah itu tafsir sesat. Jangankan ibu-ibu ya, menafsirkan anak saya sering tidak ngerti. Baik, saya teruskan. Jadi begini, kendala kedua ada pada ego penulis itu sendiri. Oleh karena itu, menulis ini sebenarnya pekerjaan. Kalau kata Pram kan bekerja untuk keabadian, tapi saya kurang sependapat dengan itu. Jadi tulisan ini sebenarnya mungkin Pram ya religius lah waktu itu, atau di pembuangannya ya di Pulau Buruh, atau ketika sini mengutip Syahrir ya, ketika dibuang di Banda Neira, dia membayangkan nanti Barat Timur tenggelam akan lahir peradaban baru setelah 100 tahun. Nah, mungkin saya tidak tahu apa Syahrir baca Quran, tapi di Quran di Baqarah 259 itu memang peradaban itu berganti setiap 100 tahun. Itu cerita Nabi Ezra kalau di mana di Alkitab ya. Oh ya, saya merayakan Ekaristi, pendeta, setiap hari ketika saya belajar di Triarkara. Jadi saya minum teh dan makan roti dari gereja. Jadi saya diberkati oleh gereja sebenarnya. Ya. Dan saya ikut-ikut kuliah ya teologi, saya ikut juga ya supaya inilah mau jadi Anonymous Christ tadi itu. Baik, enggak, karena waktu itu sempat cinta lokasi dengan suster ya. Tapi saya enggak berhasil mempengaruhi imannya ya. Saya enggak berhasil mempengaruhi imannya ya. Baik ya. Nah itu guyon saja, enggak serius, santai ya. Baik, kalau Anda terlalu serius dalam hidup ini Anda cepat tua. Jadi saya 2005 itu sudah banyak uban saya ya. Lalu saya ganti, wis ini kok mirip-mirip siapa yang kan ada yang capres yang banyak ubannya kan ya. Tapi uban itu tidak mencerminkan berpikir loh ya. Belum tentu yang banyak ubannya banyak mikir ya, belum tentu. Nah kendala kedua inilah yang mengantarkan saya menyelesaikan buku ini. Jadi begini, saya tidak pernah mengulang pendapat saya. Saya konsisten dengan kata-kata saya.
Saya jujur dalam ilmu, dalam asmara saya tidak tahu ya, sering kepepet ya kan. Dalam ekonomi saya tidak tahu. Tapi saya dalam ilmu saya berusaha untuk jujur. Jadi sekurang-kurangnya saya kenal filsafat ini kan saya kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 SMP, mungkin 13 tahun. Saya membaca Ibn Rus waktu itu bacaan saya pertama. Kemudian tidak ada filsuf itu yang belajar 2 hari 3 bulan, tidak ada, pasti puluhan tahun deh mereka, serius itu ya. Kemudian di tahun 2018 saya ingin membaca teks-teks Perancis, maka saya belajar bahasa Perancis secara otodidak. Saya berterima kasih ke guru saya di YouTube namanya Bu Ingrid ya, karena saya belajar di situ sehari 3 menit. La Fosse untuk la minute ya. Saya hanya belajar bahasa Perancis sehari 3 menit, sehari menghafal 3 sampai 5 kosakata. Tujuannya hanya untuk membaca, karena waktu itu saya ada buku judulnya, tulisannya Émile Durkheim M, judulnya La Vida Mahomet, Life of Muhammad. Ini kok angel buku ini dibaca kata saya ya. Padahal Gus Dur itu 12 tahun dia sudah baca tulisan berbahasa Perancis. Ini kok saya kan sangat terlambat berarti itu. Saya tahun itu usia berapa ya? Karena saya lahir itu 98. Ya pokoknya masih muda lah ya, semuanya masih muda. Itu menurut istri saya. Nggak percaya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bukan rukun iman kok. Nah, kegelisahan yang kedua tadi, kekhawatiran ini saya nulis apa, bagaimana supaya pesan tidak hilang dalam bahasa kita, mewakili zamannya. Pandangan semacam itulah yang mengantarkan menulis buku ini selesai. Sebenarnya saya punya buku Mazhab Kepanjen. Mungkin kalau sekarang saya lihat itu 1200-an halaman. Jadi saya iseng-iseng nulis itu banyak sebenarnya. Ya kadang sih diminta nulis, tapi tergantung bayarannya. Makanya karena saya bertarif tadi ya. Mohon maaf. Jadi kalau yang enggak, sekiranya enggak, ya tidak. Karena bagaimanapun kita ini apa ya, kapitalis religius lah ya, karena beragama dari kecil itu. Iya. Oh kan di Bali, oh ya sudah. Saya kapitalis dulu, nanti setelah itu supaya diampuni. Ya itu dia. Tapi sebenarnya kapitalis baik. Dia apa ya? Deklinasi. Deklinasi itu apa ya? Kok angel ya? Sorof dalam kalian kalau ngaji itu sorof. Jadi kaput kapitis. Kap itu kan tutup kepala. Jadi orang mau melindungi kepalanya itu kan baik sebenarnya. Yang tidak baik ketika dia memperbudak orang lain. Nah pertanyaannya sekarang siapa yang tidak diperbudak? Kita diperbudak kampus ya kan. Kalian yang kuliah itu loh takut ke dosen, dosen takut, mohon maaf ya, ke dekan, dekan takut ke rektor, rektor takut ke menteri, menteri takut ke presiden, presiden takut ke mahasiswa. Muter saja. Nanti terakhir mahasiswa takut ke ibu kos. Nah, makanya di sini di awal Soekarno itu ada fair ya dengan ibu kosnya. Nah, ya sementara banyak pengagum Soekarno yang tidak apa-apa. Ya, saya juga mengagumi. Tapi ya ada hal yang ini kok begini ya, kok menarik menurut saya kan. Jadi terus cerai dengan suaminya, lalu suaminya bunuh diri, itu kan kok aneh gini ya, apa cara-cara Soekarno ya. Oke. Baik, sehingga buku ini selesai bukan untuk apa membersamai mewarnai. Saya tidak ada cita-cita aneh-aneh, kepingin apa bestseller magnum opus, enggak. Jadi pokoknya nulis saja yang ringan-ringan. Kalau Anda baca buku saya, Kondom Gergaji, pokoknya gitu-gitu dok itu, Bu. Ya, angel-angel lah gitu ya. Karena saya bikin plot twist ya, tujuannya bestseller itu tadi. Maka buku ini tidak penting Anda baca, sebenarnya Anda beli saja. Tidak terlalu penting ya. Oke. Jadi di buku Kondom Gergaji ini sebenarnya kumpulan status Facebook dari 2012 sampai 2017. Nah sekarang saya sudah tidak mainan medsos itu, sudah Facebook apa, sudah malas sudah itu. Mungkin di fase itu ya, mungkin butuh mainan yang lain. Nah itu dia, banyak di rumah itu mainan saya. Oke. Nah sehingga karena dengan dua pandangan tadi, satu bahwa filsafat ini hadir ke keseharian kita, menjumpai kita, mengetuk kesadaran kita, atau filsafat menjadi sesuatu yang kemudian kita renung insafi padanya. Pertanyaan sederhana, bisakah kita hidup yang dasding ansih? Kalau nyenengan kuliah yang tanpa embel apa-apa, tanpa embel-embel, mau kuliah, mau sarjana, pokoknya kuliah sebagai kuliah yang itself, kuliah yang dasding ansih. Seperti pandangan Pak D saya, Immanuel Kant. Jadi kalau Anda duduk yang dasding ansih, tanpa pretensi, ndak pura-pura pokoknya, ndak palsu.
Kalau kita baca yang tidak palsu. Ini kan kita banyak palsunya hidup kita kan. Jadi buku ini kita diingatkan, kan ini jomblo sampai meninggal. Ya semoga Tuhan mengangkat derajatnya lah, itu saja. Oke. Jadi dia jomblo bermartabat dan itu keren menurut saya. Daripada yang tukang kawin. Oke. Nah, jadi bisakah kalau kita ngopi berbuat sesuatu yang untuk sesuatu itu sendiri? Yang das ding an sich, bukan für sich atau für mich, apalagi untuk saya. Jadi kita berbuat sesuatu yang sesuatu itu sendiri. Min angel dipahami ya. Ya sudah, risiko kalian kalau sulit itu. Bukan risiko saya kan. Jadi bisakah kalau Anda pelihara kumis, memang untuk kumis itu sendiri, bukan untuk istri, mertua, bukan untuk viral, enggak. Kalau kita bisa, maka bahagia kita. Kan di situ bahagia itu. Terserah orang mau apalah, mau bilang, karena kalau sekarang bilang gemuk itu body shaming katanya. Lalu kita angel kan, jadi ngomong apa orang tersinggung sekarang. Gemuk ya, itu kan padahal dulu itu kriteria cantik. Nah, setelah pabrik itu bikin pemutih dan kriteria Anda tahu setiap tahun itu di Universitas di Virginia ya, di banyak kampus di sana. Saya sayangnya tidak sempat berkunjung Virginia kemarin di sana. Nah, kriteria cantik ini dipolling pada setiap lelaki. Jadi begini, kapitalis corporate ya mengutus agen-agen untuk mewawancarai laki-laki cantik itu apa, A, B, C, D. Nanti mereka mereka terjemahkan ke dalam produk mereka. Maka kalau Anda sekarang cantik itu putih karena pabrik jualan obat pemutih. Cantik itu langsing misalnya. Di sini silikon katanya. Cantik itu. Cantik itu apa? Ya silikon. Jadi cantik itu misalnya berdada besar misalnya. Itu hanya ada di film kartun dan itu pesanan korporat juga. Walhasil kriteria cantik ini bergeser, berubah-ubah. Maka tinggallah senyaman mungkin dengan diri Anda, kata buku ini. Tinggallah senyaman mungkin dengan diri Anda. Rawatlah tubuhmu sebaik mungkin karena di sana akalmu tinggal. Karena di sana ruhmu berada. Karena di sana kesadaranmu sebagai manusia itu mengada, menjadi, membelum. Dan terus menyejarah. Karena angel ya bahasa ini ya. Pokoknya itulah bahasa kita. Inilah filsafat dalam bahasa kita. Oleh karena itu, ya sudah nikmati saja. Terserah orang mau bilang, enggak gendut misalnya, tapi badannya melimpah. Sama saja. Apalah, karena banyak orang sebutan-sebutan sekarang ya. Dan kriteria cantik terus bergeser. Maka nikmati saja, tinggallah senyaman mungkin dengan diri Anda. Menurut saya, setelah saya tidak nonton TV, tidak bermedia sosial, saya semakin sehat dan saya semakin punya banyak kesempatan lah untuk nulis. Nah, yang terakhir yang kita sampaikan ini, saya matur nuwun tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Jadi buku ini semata ditulis untuk sebenarnya kritik ya atas kegagalan kampus selama ini mengajarkan filsafat. Ini mohon maaf yang kampus ya. Saya enggak kampus kok, saya pondok ya kan. Jadi buku ini sebenarnya bermaksud untuk mengkritik, otokritik ya, karena saya juga produk kampus. Nah, tapi kampus-kampusan saya enggak terlalu kuliah. Enggak macam kalian lah ya. Jadi buku ini kritik untuk kampus yang telah gagal mengajarkan filsafat secara benar. Kalian benci matematika, kimia, bahasa mungkin ya, bahasa Inggris mungkin ada kan yang enggak suka kan. Itu bukan salah pelajarannya, tapi kegagalan kurikulum mendesain supaya itu menyenangkan. Itu kegagalan kampus untuk menyampaikan kesalahan kurikulum lah ya. Seharusnya kan belajar ini menyenangkan, happy ya. Diperkenalkan dulu manusia ini apa, diajarkan dulu seharusnya hidup yang bahagia ini bagaimana. Karena tidak satupun filsuf itu kecuali mereka produk dari kegelisahan atau kegagalan tanda kutip zamannya. Di sini mendiang Pak D saya namanya Friedrich Nietzsche. Siapa yang menuduh dia gila? Emaknya sendiri, namanya Franziska Nietzsche. Tapi siapa yang tahu bahwa Nietzsche paling waras adalah sahabatnya, belakangan juga jadi teman kencannya, Lou Andres Salome. Bukan Salome satu lubang rame-rame, bukan. Itu mazhab kalian. Oke, saya soleh kok, oke ya. Jadi di sini juga dikatakan, nah oleh karena itu tuduhan-tuduhan, Nietzsche ini kan hidup pada puncak industrialisasi Jerman, puncak kegilaan Jerman. Jadi tidak satupun filsuf kecuali mereka adalah antitesa. Mereka adalah kritik, mereka adalah suara keras
mereka adalah tinju, mereka adalah anomali, mereka adalah antitesa dari zamannya itu sendiri. Saya kira setiap hari kita ini berfilsafat. Setiap hari kita ini belajar untuk mengada. Belajar untuk bersetia bahwa kita ini manusia. Dan pelajaran itu tidak pernah selesai. Ada pada cara hidup, antri, memuliakan orang lain, hormat orang tua, membaca buku. Belajar untuk menjadi otentik, ya tidak palsu. Itu pelajaran saya kira misi terberat dalam hidup, menjadi manusia ya. Kalau itu bisa, kita masa agak sariawan ya. Mungkin kurang kasih sayang. Karena kurang vitamin C itu sudah lazim. Kasih sayang ya. Jadi pada dasarnya buku ini hendak menyampaikan bahwa ayo deh kita rendah hati lagi, belajar menjadi manusia, tidak pongah menjadi, kalaupun ilmuwan bukan ilmuwan menara gading. Kalau dia misalnya politisi itu tidak merasa bahwa mereka adalah pemimpin bagi rakyat, tapi mula-mula mereka adalah orang bayaran rakyat itu sendiri. Kemudian kalau dia menjadi ulama atau tokoh agama, mereka seharusnya mencerdaskan masyarakat, bukan membodohi dengan ayat-ayat, dengan firman-firman, ya kan? Khotib Jumat, ini dugaan saya masjid yang sana dengan yang ini pasti berseberangan. Karena tidak mungkin ada masjid berdekatan begitu ya, pasti berseberangan. Oke. Ya entah tidak cocok di dalil atau apa, yang milih paslon apa, saya kan tidak tahu. Pokoknya ya begitulah di masa-masa. Nah oleh karena itu, bisakah kita, beranikah kita untuk lebih rendah hati ya kan? Jadi ada humornya Gus Dur itu begini Bu Pendeta. Di surga itu ada gedung yang sangat besar, terkunci rapat. Kemudian si tokoh ini atau orang saleh lah ya masuk surga ini ya tanya, malaikat itu apa gedung, kok ada gedung dalam surga? Itu surga. Surga untuk siapa? Itu surganya orang Kristen katanya. Boleh enggak saya masuk? Jangan, biar mereka yakin bahwa mereka saja masuk surga katanya. Tapi bukan jamaah ini, jemaat atau umatnya GKJW, bukan ya, gereja yang lain saya kira. Oke. Nah jadi sebenarnya buku inilah yang mempelajari Anda. Jadi kan belajar buku dan angel ya kan. Susah belajar filsafat itu menurut saya. Tapi dengan ini, buku inilah yang mempelajari Anda. Jadi jangan santai saja. Di tiduran, happy, mager, sedentaris ya, santai-santai. Menjat-menjat HP, kemudian buku ini mempelajari. Semakin rumit hidup Anda, semakin filsuf ini bersusah payah, bekerja keras mempelajari Anda. Jadi para filsuf itu matur nuwun kepada Anda semua, karena gara-gara Anda lah mereka nulis buku, ya kan? Jadi semakin rumit, kacau hidup Anda, semakin filsuf ini banyak mikir harusnya bagaimana buku ini, ya kan? Terus persoalan filsafat, nggak usah dipikir. Ngapain ya kan? Biarin para filsuf yang mikir itu. Ekonomi, politik. Menurut saya dunia ini baik-baik saja dan santai dan bahagia, ya kan? Tapi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ayo kampus semua menghujat, ayo turun ke jalan. Itu agitasi yang dimodali oleh para kapitalis yang berselubung, bersimaharajalela dalam agama, dalam ilmu dan macam-macam. Jadi betapa banyak dalam hidup ini yang palsu-palsu, maka kita hadir di dunia ini hanya untuk ngopi sebentar dan berfilsafat. Kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa ya cukup membeli buku ini. Biarkan buku ini yang mempelajari. Nah, saya kira itu yang paling penting itu Mas Moderator, yang awal-awal tidak penting. Kalimat tadi itu saja yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.